Ya, ini bagi teman-teman yang belum tahu, ini SK Inpasing ya ini ya, atau penyetaraan guru GP PNS ya, penyetaraan guru bukan PNS. Nah, di sini SK-nya itu terdiri dari 2 lembar. Nah, di halaman pertama ya, kemudian di halaman kedua itu ada perhitungannya. Kenapa bisa dapat golongan itu ada hitungannya. Nah, yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara mendapatkan ini ya. Nah, cara mendapatkan ini itu kalau saya sendiri itu dari info GTK ya. Pada tahun 2018 ini saya dapat ini ya, lip ya. Ini sudah saya coret-coret soalnya yang asli saya cari nggak ketemu itu. Ini sudah coret-coretan banyak. Ini namanya lembar identitas pengusul atau lip. Nah, lip ini saya dapatnya itu dari info GTK. Jadi kalau teman-teman buka info GTK, sebaiknya sasaran saya itu diteliti ya. Diteliti nanti itu ada lip atau tidak di situ. Nah, teman-teman mungkin bisa dicek gitu, di info GTK-nya. Kalau ada lip, nah tinggal diikuti lip itu. Nah, ini saya dapat lip ini itu pada tahun 2018. Nah, namun pada tahun 2018 syaratnya itu tidak seperti ini. Ini kan syaratnya agak ringan ini. Tahun 2018 syaratnya itu lebih berat daripada ini. Sehingga pada tahun 2018 itu saya tidak mengusulkan itu. Tidak usul Inpasing gitu atau kesetaraan GBPNS itu saya tidak mengusulkan karena syaratnya terlalu berat. Kemudian pada tahun 2019 ya. Nah, ketika saya cek lagi itu syaratnya lebih ringan. Jadi seperti ini lebih ringan. Karena lebih ringan saya mengusulkan mengirimkan berkas. Nah, ini ya saya bacakan ya. Ini ada 10. Berkasnya itu hanya 10 ya di sini. Nah, yang pertama surat pengantar dari kepala sekolah atau dinas pendidikan. Ini saya dapatnya itu dari saya dapat dari kepala sekolah, surat pengantarnya dari kepala sekolah kalau saya. Kemudian ini salinan fotokopi keputusan pengangkatan guru tetap yang dilegalisir oleh pimpinan yayasan atau kepala sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Jadi dilegalisir oleh kepala sekolah atau yayasan, selanjutnya datang ke ke dinas pendidikan. Jadi kalau tidak salah itu saya dulu itu stempelnya ada 2. Jadi stempel dari dari yayasan dan stempel dari dinas pendidikan kota. Nah, awalnya saya tuh bingung karena saya kan SMA. Nah, kalau SMA itu dinas pendidikan kotanya di mana? Kalau dinas pendidikan kota yang di sini itu kan ngurus SMP SMA. Nah, ternyata itu di cabang dinas pendidikan. Ngurusnya di cabang dinas pendidikan. Nah, waktu saya minta tanda tangan itu sana bingung. Ini tanda tangan siapa? Terus saya tunjukkan ini, disuruh minta dinas pendidikan kabupaten atau kota. Nah, habis itu baru dapat stempel. Nah, yang ketiga asli surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah. Jadi ini ditandatangani kepala sekolah. Surat aktif mengajar ya, ini itu suratnya per sekolah beda-beda. Ini pakai format sendiri. Yang ini tadi juga pakai format sendiri ini. Pokoknya teman-teman bisa buat ini semua itu pakai format masing-masing gitu. Kemudian ini nomor unik NUPTK ya. NUPTK itu ada NUPTK, kemudian energi itu saya buatnya itu di surat. Saya tulis surat keterangan NUPTK atau sama energi atau apa gitu. Itu saya buat. Terus minta tanda tangan kepala sekolah. Jadi itu sebenarnya ada lah yang di internet itu NUPTK sama energi itu ada. Cara dapatkannya itu ada, tapi saya memilih untuk itu minta tanda tangan surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian yang keenam ini fotokopi ijazah dan yang dilegalisir. Nah, ini saya sudah punya ya, itu legalisir lama tapi masih diterima. Kemudian pernyataan dari kepala sekolah menyatakan bahwa guru bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses belajar atau pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Jadi ada keterangan surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian
ke-8 ini salinan fotokopi sertifikat pendidik ya. Sertifikasi itu apa, sertifikat pendidiknya dilegalisir. Nah, ini juga atau pejabat yang pada dinas pendidikan kabupaten. Nah, yang legalisir ini ternyata dinas pendidikan kabupaten atau kota. Nah, jadi sekalian saya gabungkan dengan yang tadi ini yang harus dilegalisir dinas pendidikan. Nah, itu sekalian minta tanda tangan di sana. Kemudian yang ke-9 ini salinan fotokopi keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas mengajar. Jadwal ini ya selama 2 tahun terakhir. Jadi itu saya buat 4 ya, 2 semester kan. Selama 2 tahun kan jadi ada 4 penugasan karena per semester, kalau di tempat saya itu per semester. Kemudian yang terakhir itu fotokopi keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah guru yang diberi tugas tambahan yang dilegalisir. Nah, ini kalau pakai tugas tambahan ya 24 jamnya misalkan bukan murni jam semuanya, tetapi tugas tambahan itu harus pakai ini. Fotokopi SK tugas tambahan, misalkan jadi wakil atau jadi kepala perpus atau kepala lab itu pakai ini. Nah, setelah berkas-berkasnya di stempel semua ya, kemudian berkasnya dikirim ke sini. Ini pembinaan guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus Ditjen GTK Kemdikbud PO Box 1050 JKS 12010. Nah, di sini ada keterangannya berkas yang diantarkan langsung maupun dikirim tidak melalui PO Box maka tidak akan diproses dalam pemrosesan usulan kesetaraan ini. Nah, jadi harus lewat ini. Nah, ini semua itu aturan tahun 2018-2019 sekitar itu. Karena saya mengumpulkan baru tahun 2019. Nah, untuk tahun ini ya, untuk tahun berikutnya teman-teman coba cek saja di info GTK. Dipastikan gitu nanti syaratnya, karena saya sendiri itu dulu 2018 dengan 2019 itu syaratnya beda gitu. Mungkin kalau sekarang pun mungkin syaratnya juga beda. Teman-teman bisa dicek ya. Kemudian dicek kalau ada lip seperti ini atau mungkin ganti aturan. Nah, tinggal diikuti saja syaratnya itu apa gitu. Dokumen yang harus dikumpulkan itu apa saja, tinggal diikuti saja. Kemudian aturannya gimana, tinggal diikuti. Nanti dalam waktu berapa ya? Mungkin nggak nyampe ini 2019 itu. Mungkin tidak sampai 2 tahun itu bisa dapat. Kalau nggak salah saya tuh dapatnya ini sekitar berapa? 6 bulan atau berapa gitu. Setelah itu dapat sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lah, tidak sampai lebih, itu dapat ini. Nah, intinya ya inti dari ini tadi teman-teman coba cek di info GTK. Kalau memang aturannya masih lewat info GTK ya berarti tinggal dicek, diteliti ada panggilan atau tidak. Kalau karena saya ini dapat lip itu, dan sebagian itu teman saya tuh nggak dapat, tapi saya dapat. Nah, mungkin teman-teman bisa dicek itu dapat atau tidak. Kalau misalkan dapat langsung saja dikumpulkan syarat-syaratnya gitu. Kalau misalkan tidak, mungkin teman-teman coba cari referensi lain. Ini anggap saja video ini hanya referensi saja. Kalau misalkan masih pakai aturan yang sama mungkin bisa gitu. Tapi kalau aturannya beda mungkin ya tinggal dicek aja pastinya. Kurang lebih demikian ya video saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dapat in-passing atau penyetaraan GPPNS juga. Terima kasih.